dalam pembelajaran matematika. Hari ini itu materi kita mengenai perkalian bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, hari ini kita akan masuk ke perkalian bentuk aljabar tanpa melupakan materi minggu lalu mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, dengan mempelajari ini kalian diharapkan mampu mengalihkan bentuk-bentuk aljabar. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, itu perkalian suku tunggal. Ya, perkalian suku tunggal bentuk aljabar didapat dengan mengalihkan suku-suku tunggal tersebut. Nah, ada beberapa bentuk perkalian aljabar untuk suku tunggal. Yang pertama, perkalian konstanta dengan variabel, perkalian variabel sejenis, dan perkalian variabel tidak sejenis. Oke, silakan perhatikan contoh yang akan Ibu berikan berikut ini. Nah, yang pertama, kita akan masuk ke perkalian konstanta dengan variabel. Ingat nak, konstanta. Kita sudah tahu bahwa konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak memiliki variabel. Ya, bilangan tetap seperti 2, 3, setengah tanpa variabel. Dia disebut dengan konstanta. Nah, perkalian konstanta dengan variabel. Variabel yang berupa huruf, bisa X, Y, A, B, dan seterusnya. Contoh pertama, A ini kita sebut dengan variabel dan 2 itu kita sebut dengan konstanta. Ketika A dikali 2, oke, nah hasilnya itu 2A, ya. Dia tidak bisa digabung karena dia tidak sejenis, ini A, ini 2. Maka hasil dari kalinya itu adalah 2A. Contoh yang kedua, 1 itu konstantanya, X itu variabelnya. Maka ketika 1 dikali X hasilnya 1X, ya. Hasilnya ini adalah 1X. Tapi untuk ini ketika dia bergabung, ini 1 ini menjadi koefisien namanya. Oke, koefisien ini tidak perlu ditulis lagi kalau dia 1, maka hasilnya tinggal X. Oke, paham ya? Contoh ketiga, negatif 5 dikali P. Negatif 5-nya adalah konstanta, P-nya ada variabel. Jadi negatif 5 dikali P hasilnya negatif 5P. Oke. Nah, ketika sudah bentuk seperti ini, negatif 5P, ingat P itu tetap variabel, negatif 5-nya itu disebut dengan koefisien, ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh keempat. Contoh keempat, 7 dikali 2Q. Nah, bagaimana kalau di sini 7 itu adalah konstanta, 2 itu adalah koefisien, Q itu adalah variabel. Nah, untuk mengalihkannya kita kalikan angka dengan angka. 7 dikali 2 hasilnya 14 karena variabelnya Q, Q-nya ngikut. 14 Q. Paham ya sampai sini? Lalu contoh kelima, negatif 3 dikali negatif 2A. Yang dikalikan dulu adalah negatif 3 dikali negatif 2. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya akan menjadi positif, ya. Jadi negatif 3 dikali negatif 2 itu 6 karena variabelnya A, jadi hasilnya 6A. Contoh ke-6, 8X dikali 3. 8 dikali 3. 8 kali 3 hasilnya 24 karena variabel X di sini, maka menjadi 24X. Oke, gampang bukan? Nah, itu tadi kita mempelajari tentang perkalian konstanta dengan variabel. Selanjutnya kita akan melihat perkalian variabel sejenis. Oke, variabelnya sejenis. Jadi A sama A, X sama X gitu ya. Oke. Sekarang perhatikan contoh yang Ibu berikan, perkalian variabel sejenis. Contoh yang pertama, A dikali A. Oke, nak. Ketika kalian mengalihkan bentuk aljabar seperti ini, A itu artinya berpangkat 1 ya. Ketika dia tidak dituliskan, pangkatnya 1,
koefisiennya 1 di sini. Kalau dia tidak dituliskan, kalau dituliskan cuma A gitu ya, artinya pangkatnya 1, koefisiennya 1. Nah, ini cukup dituliskan A saja. Ini kita harus tahu dulu konsepnya ya. Nah, ketika A dikali dengan A, artinya 1A pangkat 1 dikali 1A pangkat 1, itu artinya. Nah, hasilnya adalah seperti tadi, kita kalikan dulu angka-angka ini. 1 dikali 1 hasilnya 1, A-nya variabelnya A. Tapi ketika A pangkat 1 dikali A pangkat 1, ini perkalian ya. A pangkat 1 dikali A pangkat 1, maka pangkatnya itu kita jumlahkan. Jadinya A pangkat 2. Satunya tidak perlu ditulis lagi, jadi yang tersisa adalah A pangkat 2. Paham ya? Lalu soal kedua, X pangkat 2 dikali dengan X. X ini kan artinya berpangkat 1 nih. Nah, tinggal kita buat, karena di sini koefisien 1, di sini koefisien 1, 1 dikali 1 ya tetap 1, 1 di sini nggak perlu ditulis. Jadi 2 itu kita tambahkan dengan 1, hasilnya 3. Jadi X pangkat 3. Berikutnya, soal ketiga, negatif 2P pangkat 3 dikali 3P pangkat 2. Kita kalikan dulu angkanya. Negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. Variabelnya di sini P. Nah, pangkatnya kita jumlahkan. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Oke. Nah, soal keempat, 9Q dikali 2Q. 9 dulu dikali 2 hasilnya adalah 18. Q ini kan nggak ditulis pangkatnya, artinya berpangkat 1 berpangkat 1. Jadi 1 tambah 1 artinya Q pangkat 2. Oke, gampang ya kalau untuk perkalian variabel sejenis. Nah, bagaimana berikutnya soal kelima, negatif 3T dikali negatif 2T pangkat 3. Sekarang lihat, negatif 3 dikali negatif 2 itu hasilnya adalah 6 ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu di sini T pangkat 1, di sini T pangkat 3. Pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 3 hasilnya T pangkat 4. Oke. Dan soal terakhir di sini 2X dikali 3X dikali 4X pangkat 2. Kita kalikan dulu. 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 dikali 4 hasilnya 24. X di sini kan X pangkat 1, di sini di pangkat 1, di sini pangkat 2. Tinggal kita jumlahkan, 1 ditambah 1 ditambah 2, jadi X pangkat 4. Itulah untuk perkalian dengan variabel sejenis. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perkalian variabel tidak sejenis. Oke, ketika dia tidak sejenis, pangkatnya tidak perlu kita jumlahkan karena dia tidak sejenis. Ya, perhatikan contoh A dikali B. A yang satu A, yang satu B, variabelnya tidak sejenis, maka hasilnya menjadi AB saja. Begitu juga dengan X kuadrat dikali Y. X kuadrat dengan Y tidak sejenis, maka hasilnya X kuadrat Y. Nah, sekarang lihat contoh ketiga, negatif 2P pangkat 3 dikali 3P pangkat 2 dikali 2Q. Nah, kita lihat variabelnya. Ini P pangkat 3, ini P pangkat 2, ini Q. Yang ini variabelnya P, yang ini variabelnya P, yang ini variabelnya Q. Yang variabel P bisa kita jumlahkan pangkatnya. Oke, karena ini pangkat 3, ini pangkat 2, hasilnya jadi P pangkat 5. Q-nya kan tidak sejenis, maka tinggal kita tuliskan ulang. Negatif 12-nya dari mana? Negatif 12-nya dari negatif 2 dikali 3, itu kan negatif 6. Lalu dikali lagi dengan 2. Negatif 6 dikali 2 jadi negatif 12. Oke. Lanjut, soal keempat. Soal keempat, 9 dikali 2Q dikali negatif 5P pangkat 2. Oke, kita kalikan 9 dikali 2, atau kita cari angka yang mempermudah kita ya. 2 dikali negatif 5 itu kan negatif 10. Negatif 10 kali 9 negatif 90. P sama Q variabelnya di sini. Karena dia sudah berbeda, tinggal kita tuliskan P kuadrat karena di sini P kuadrat.
Q-nya tinggal kita salin. Jadi negatif 90 P kuadrat Q. Oke, soal kelima, negatif 3A dikali B dikali C. Variabelnya beda-beda nih, A, B, C. Maka ya hasilnya negatif 3A, B, C. Oke, paham ya? Nah, soal terakhir lebih sedikit kompleks, kita perhatikan dulu. 3M dikali negatif 4M kuadrat N dikali 2NP dikali negatif 5P. Oke, untuk menentukan hasil kalinya, kita kalikan dulu koefisien-koefisien ini. 3 dikali negatif 4, itu kan negatif 12. Ya, negatif 12 dikali 2, jadi negatif 24. Negatif 24 dikali negatif 5, jadi negatif kali negatif positif 120. Oke, M, kita tahu di sini variabelnya ada M, ada N, ada P. Oke, kita hitung dulu yang M. Di sini M pangkat 1 dan yang di sini M pangkat 2. Jadi 1 ditambah 2 itu 3. Dari sinilah dapat M pangkat 3. Lalu berikutnya N di sini N pangkat 1, di sini N pangkat 1. Jadi 1 ditambah 1 jadinya N pangkat 2. Lalu P-nya di sini P pangkat 1, yang di sini P pangkat 1. Jadinya P pangkat 2 karena pangkatnya kita tambah ya. Seperti tadi, kalau variabel sejenis dikalikan, pangkatnya kita jumlahkan. Oke, paham ya? Lalu kita masuk ke perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Oke, dasarnya seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Ya, sekarang kita masuk ke perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Perhatikan contoh yang Ibu berikan. Yang pertama, X dikali 3X ditambah 5. Ini tinggal kita kalikan ke dalam namanya ya. Nih, oke, X dikali 3X, X dikali 3X, ini kan pangkatnya 1, ini pangkatnya 1, jadi 3, ini kan 1, ini 1 dikali 3 hasilnya 3, 3X karena variabelnya X, pangkatnya 1 tambah 1, 3X pangkat 2, ini datangnya 3X pangkat 2. Lalu X nya lagi dikali dengan 5, karena ini tambah, di sini kita buat tambah ya. Lalu X dikali dengan 5, maka hasilnya adalah 5X. Oke, paham ya? Seperti itu mengalihkan bentuk perkalian suku tunggal dengan suku 2. Oke, contoh kedua, 2X, ini kita kalikan dengan 4X kuadrat. Lihat di sini, 2X dikali dengan 4X kuadrat. 2 dikali dengan 4, hasilnya adalah 8. Di sini X pangkat 1, di sini X pangkat 2. Oke, karena variabelnya X, pangkatnya itu kita jumlahkan. 1 ditambah 2 pangkat 3. Jadi disinilah 8X pangkat 3. Lalu karena di sini kurang, kita buatlah tandanya kurang. Lalu kita kalikan lagi 2X dikali 3Y. Ya, 2X dikali 3Y. Nah, variabelnya nggak sejenis nih. Nah, 2 aja dikali dengan 3 hasilnya 6. X dikali dengan Y hasilnya adalah XY karena dia tidak sejenis. Maka hasilnya dikurang 6XY. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya X ini sudah suku 3 lagi ya, bukan suku 2 lagi, perkalian suku tunggal dengan suku 3. X dikali dengan 3X. Oke, di sini kita lihat X dikali dengan 3X. Oke, X dikali 3X, bisa lihat di sini X dikali 3X. Oke, hasilnya adalah ini kan 1, ini dikali 3 jadinya 3. Ini X nya pangkat 1, di sini X pangkat 1, jadi 3X kuadrat. Ini datang 3X kuadrat. Lalu karena ini tambah, di sini tambah. X dikali Y hasilnya XY, X dikali 5 hasilnya 5X. Dari sini dapatnya
3x kuadrat ditambah xy tambah 5x. Apakah ini bisa kita jumlahkan? Nah, lihat ya. Di sini variabelnya x kuadrat, di sini variabelnya xy, di sini variabelnya x. Tidak ada yang sama, maka ya hasilnya sebatas itu. Kecuali kalau ada yang sama, kita bisa jumlahkan. Oke, berikutnya 4x dikali x kuadrat. Oke. Di sini 4x dikali x kuadrat. 4x dikali x kuadrat. Ini x pangkat 1 ya. Jadi 4 x pangkat 1 ini ditambah dengan 2 jadi x pangkat 3. Lalu 4x dikali 2xy. 4 dikali 2 hasilnya 8. X pangkat 1 di sini, x pangkat 1 di sini, jadinya x pangkat 2. Karena y di sini enggak sejenis, ya sudah x pangkat 2 y. Lalu yang ketiga ini 4x dikali negatif 3y kuadrat. 4 dikali negatif 3, negatif 12. Negatif 12 x y kuadrat. Oke, jadi inilah hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya ya. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, bagaimana? Ibu akan menjelaskan dengan dua cara. Yang pertama, ibu akan menggunakan cara hukum distributif. Perhatikan menjelaskan dengan cara hukum distributif. Yang pertama kita lihat di sini x. Oke ya. Maka kita tuliskan x dalam kurung. Apa yang dalam kurung? Ini 3x tambah 5. 3x tambah 5. Oke. Lalu karena di sini tambah, kita buatlah di sini tambah. Lalu 2 lagi kita tuliskan. 2-nya kita kalikan dengan 3x tambah 5 lagi. Nah, ini namanya hukum distributif. Kita pecah. X-nya dulu kita kali dengan ini, baru 2-nya dulu kita kali dengan ini. Paham ya? Lalu x dikali 3x hasilnya 3x kuadrat. Lalu x dikali 5 hasilnya itu 5x. Lalu di sini tambah 2 dikali 3x itu hasilnya 6x. Baru 2 lagi dikali dengan 5 jadi ditambah 10. Oke. Adakah yang sejenis di sini? Ada ternyata. 5x dengan 6x. Sama ya variabelnya. Jadi dia bisa dijumlahkan. Yang kita jumlahkan adalah 5 ditambah 6. Jadi 3x kuadrat ditambah 5 ditambah 6 tadi 11x ditambah 10. Oke, iya, ini salah ya. Ini yang benar adalah 11x. Oke, paham ya? Kita ini tadi dengan cara hukum distributif. Nah, berikutnya ibu akan menggunakan cara kedua, yaitu cara skema. Oke, perhatikan cara skema. Nah, untuk cara skema, pertama kita kalikan dulu si 2x dengan 4x kuadrat. 2x dikali dengan 4x kuadrat. 2 dikali 4 itu hasilnya 8. Ini x pangkat 1, x pangkat 2, jadi x pangkat 3. Jadi hasilnya 8x pangkat 3. Paham ya? Ini langkah pertama. Langkah kedua, nih kita kalikan 2x dengan negatif 3y. Ini dikali ya, ibu tandakan dengan titik. 2 dikali negatif 3 itu negatif 6. X sama y tidak sejenis, maka kalau dikalikan hasilnya tinggal xy. Jadi dari sinilah datang negatif 6xy. Paham ya? Berikutnya, ini sudah langkah kedua. Langkah ketiga, y dikali 4x kuadrat. Y dikali 4x kuadrat. Nah, karena dia tidak sejenis, ya hasilnya 4x kuadrat y. Ya, utamakan dulu x baru y sesuai dengan abjad.
XY ya. 4x kuadrat Y, karena dia ini positif dikali positif ya, hasilnya di sini positif 4x kuadrat Y. Lalu yang terakhir adalah yang dikalikan yang ini langkah ketiga tadi, ini langkah keempat. Langkah keempat mengalikan Y dikali negatif 3Y. Ini kan 1 dikali negatif 3, Y nya di sini pangkat 1, di sini pangkat 1, jadi Y kuadrat. Di sini ada datang negatif 3Y kuadrat. Apakah ini bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan? Adakah yang sejenis? Kita cek. Ini X pangkat 3, ini XY, di sini X kuadrat Y, di sini Y kuadrat. Nggak ada yang sejenis, maka ya udah hasilnya sebatas itu saja. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 3 Ibu akan coba bahas untuk nomor 3 ya. Kita gunakan cara hukum distributif boleh, kita gunakan cara skema boleh. Oke, Ibu akan menggunakan cara skema saja di sini ya. Yang pertama di sini. Nih yang pertama. 2x dikali dengan 4x kuadrat. Jadi hasilnya adalah 8x pangkat 3. Karena x pangkat 1 dikali x pangkat 2, x pangkat 3. Cara kedua, 2x dikali dengan 2xy. Hasilnya positif 4xy. Kenapa positif? Karena di sini 2x-nya udah positif, 2xy-nya positif. Jadi positif kali positif positif. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, 2x dikali y kuadrat. Jadi hasilnya 2xy kuadrat. Oke. Nah, langkah keempat, negatif y dikali 4x kuadrat y, jadinya negatif 4x kuadrat y. Yang kelima, yang ini negatif y dikali 2xy, jadinya negatif 2xy kuadrat. Lalu yang terakhir yang ini, negatif y dikali positif y kuadrat, jadi negatif y pangkat 3. Negatif y itu y pangkat 1 ya, dikali y pangkat 2, jadi y pangkat 3. Ada yang sejenis? Ternyata ada. Di sini 2xy kuadrat, di sini 2xy kuadrat, sama-sama xy kuadrat. Yang satu positif 2, yang satu negatif 2xy. Maka 2 dikurang 2 hasilnya nanti 0. Adakah yang lain yang sejenis? Tidak ada. Tidak ada, ya udah kita hasilkan. 8x pangkat 3 ditambah 4xy ditambah 4x kuadrat y dikurang y pangkat 3. Oke, begitulah metode mengalihkan bentuk-bentuk aljabar. Oke, silakan Ananda pahami dari video ini. Jika ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan, boleh di kolom komentar di GC-nya ya. Oke, untuk latihan silakan kerjakan latihan yang sudah Ibu tentukan ini. Seperti biasa, jadikan satu file PDF baru dikirim ke GC-nya ya. Oke, selamat bekerja, selamat belajar, dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.